Baik, selanjutnya pembicara kedua akan menghadirkan Bapak Sony Sugema MBA. Beliau adalah Direktur SSC, di mana cabangnya telah menyebar di seluruh Indonesia, kurang lebih ada 45 cabang di seluruh Indonesia. Dan beliau juga adalah sebagai Ketua Yayasan Takwa Cerdas Kreatif yang membawahi 3 sekolah SD, SMP, dan SMA Alpha Centauri. Saat ini SMA Alpha Centauri yang berlokasi di Jalan Diponegoro, di Badak Singa dan Badak Sangku. Pak Sony juga sebagai seorang praktisi IT, beliau telah menciptakan beberapa karya, di antaranya digital learning system yang sekarang digunakan oleh siswa-siswi SSC. Juga beliau menciptakan Al-Quran digital. Juga ada satu lagi SS Mobile Phone, ya. Itu yang tentang TPA, juga ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di handphone. Jadi adik-adik nanti bisa mengupload mobile phone ini di lokasi SSC dengan perangkat HP yang support Java. Jadi nanti adik-adik bisa try out di HP sambil di angkot atau di manapun, itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hadirkan saja pembicara kedua, Bapak Sony Sugema. Kepada Pak Sony Sugema, kami persilakan untuk ke tempat yang telah tersedia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus buat Bapak Sony Sugema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu pada minggu pagi ini, di mana kita membicarakan anak-anak kita, beserta adik-adiknya juga hadir. Ya. Selama setahun ini kita akan berjuang menggapai impian kita. Nah, tentu jangan sampai kalau sudah dekat baru kita, wah kurang ini, kurang itu, banyak sekali yang kita lewatkan. Setelah UAN menjelang intensif baru kita sibuk. Nah, jangan seperti itu. Ini adalah titik awal. Ya, bagaimana kita membangun mimpi kita, ya, apa saja yang harus kita lakukan. Bagaimana mendeteksi sejak ini apa-apa saja yang kurang, ya. Nah, tadi sudah banyak diterangkan bahwa SSC punya banyak sekali alat, tapi semua itu nggak berguna kalau kita tidak punya semangat. Kalau kita sendiri memang sebenarnya belum termotivasi. Ya. Saya pernah baca berita di koran, ya, seorang siswa di Irian Jaya dengan fasilitas seadanya, nggak ada buku, bangku pun seadanya, tapi dia bisa mendapatkan medali fisika tingkat internasional. Nah, tidak ada DLS, tidak ada, mungkin buku-buku juga sangat minim, tapi mungkin semangatnya. Nah, maksud saya jangan sampai keliru bahwa dengan semua alat itu seolah sudah pasti kita bisa sukses. Yang terpenting bukan alat-alat itu. Yang terpenting adalah kemauan kita. Kitanya sudah ngeh belum? Sudah bulat tekad tidak menggapai impian? Ataukah cuma ayah saja yang pengen? Atau memang ibu yang pengen kedokteran?
Kita sih sebenarnya belum punya mimpi. Nah kalau sudah gitu gawat ceritanya. Orang tua sudah bayar mahal, sementara kita sendiri belum tergerak. Nanti mungkin kalau udah gagal, baru jangan sampai. Nah, oleh karena itu sebelum membahas tadi tools, membahas bahwa SSF punya ini, punya itu, sebaiknya kita bahas intinya dulu ya. Maksudnya kitanya dulu. Ya, oke. Jadi adik-adik, nasib melekat pada perbuatan, bukan pada orangnya. Tidak ada istilah, wah saya 7 turunan memang begini nasibnya. Ya, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu memang tidak mau berubah. Kadang-kadang orang Indonesia suka salah mengartikan nasibnya. Nasib itu seolah-olah memang sudah diatur dari sana. Bahkan ketika mencari rezeki, jangan terlalu ngotot. Nasib rezeki mah udah diatur. Kalau memang dapatnya segitu ya segitu aja. Ini sebuah pemikiran yang salah. Jadi takaran sama itu adalah hukumnya. Jadi Allah sudah memberikan suatu hukum, kalau kerjanya sekian, kalau begini ya begitu. Bukan pada orangnya. Kalau orangnya mau melakukan apa yang dilakukan Mas Susita, apa yang dilakukan oleh Ford, apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison, dia akan mendapatkan hal yang sama. Karena hukumnya sama, Tuhannya sama. Itu yang dimaksud nasib atau takdir. Jadi takdir adalah kumpulan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan yang akan berlaku sama kepada setiap orang. Kalau dia rajin, dia pandai. Itu takdir. Nah ini harus kita pegang dulu. Ya. Kalau kita yakin, oke, Pak, saya pengen jadi dokter, saya pengen masuk ITB, saya pengen masuk UI, saya pengen masuk UPI, saya pengen masuk sastra, saya pengen jadi seorang hakim, saya pengen jadi seorang pengacara. Tidak ada yang bisa menghentikan, ya tentu dengan seizin Tuhan. Yang menjadi penghambat adalah sebenarnya diri sendiri, ya. Karena ya semua itu terbentang luas. Kita mau jadi apa, ya? Oke terus. Mohon maaf. Jadi apa yang terjadi adalah buah dari perbuatan masa lalu, ya. Kita ini setiap saat selalu ditimbang dan dieksekusi. Kita begini, begitu. Kita begini, kita begitu. Kita tuh ditimbang terus oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan itu ditimbang. Hari ini adalah hasil timbangan, hasil eksekusi apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan tadi Pak Bogor sudah bilang, tidak ada yang baru, ya, selama kita tidak lupa. Tidak ada yang baru. Kalau kita memang tidak mau tobat gitu loh. Terus melakukan kesalahan yang sama. Ya hukumnya sama ya itu aja yang akan didapat. Rapotnya jelek karena malasnya dikukut, ya terus saja. Dia akan mendapat hukuman yang sama. Sampai dia tobat. Sampai dia itu memang mau berubah. Ada orang misalkan ya terlibat hutang karena kartu kredit. Sekali waktu dia terlibat, kemudian dia lunasi, tapi dia mengulangi lagi. Dia akan terjerat lagi terus. Tidak akan pernah ada yang baru selama dia tidak berubah. Dan hukumannya terus akan ditimpakan. Sederhana itu.
Jadi kalau seseorang ingin merubah hidupnya, dia harus berani melakukan perubahan. Misalnya dia menutup, oke, tidak akan pakai kartu kredit lagi misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana orang mau berubah. Takdirnya berubah, hidupnya berubah. Tapi kalau dia tidak mau melakukan perubahan, kesedihan, kesengsaraan, hukuman dari Tuhan terus. Walaupun dia melakukan kebaikan, karena kesalahannya tidak diperbaiki, terus saja si hukuman itu akan menimpa dia. Kalau ingin berubah nasib kita, ubah hidup kita. Sesederhana itu. Kalau enggak, hukumannya terus aja itu. Ya. Kita selalu dalam kesulitan. Kesulitan itu terjadi bukan karena siapa-siapa. Ya karena memang kita tidak mau berubah. Kalau berubah itu pasti kesulitan. Kalaupun ada cobaan, itu pasti berlalu. Karena badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tapi kalau hukuman tidak. Beda antara cobaan dengan hukuman. Kalau cobaan itu sementara, hanya untuk menguji kita. Tapi hukuman, selama kita melakukan kesalahan yang sama, itu hukuman nggak akan pernah selesai. Ya selama dia melakukan kesalahan itu terus saja hukumannya sampai dia tobat. Oke. Nah, nasib jelek karena kebiasaan buruk ya. Apa yang kita terima, adalah apa yang kita lakukan. Tidak lebih, tidak kurang. Apa yang terjadi sekarang adalah mimpi kita di masa lalu. Ya. Oke, terus. Nah, Adik-adik, hari ini kita sudah kelas 3 ya. Kita akan konsentrasi. Butuh konsentrasi yang besar. Nah, konsentrasi ini biasanya akan hilang kalau kita terbawa emosi. Masih marah, masih kesel. Nah, sudah saatnya kita pertama memaafkan diri kita sendiri. Ya. Jadi berhenti total menyalahkan diri sendiri. Jadi banyak sekali orang yang tidak mau memaafkan diri sendiri, selalu menyalahkan, ini saya bodoh, kenapa saya begini. Akibatnya dia tidak berbuat apa, mengutuk diri sendiri. Nah, sudah saatnya kita memaafkan. Nabi Adam saja juga melakukan kesalahan. It's okay. Ya. Jadi ya tidak ada masalah kita pernah melakukan kesalahan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita maafkan diri kita. Lalu juga jangan sampai kita terus menyalahkan orang tua. Habis dulu ngedidiknya kayak begini, habis begitu, terus habis. Sudah saatnya ya kita berhenti menyalahkan orang tua, menyalahkan guru, menyalahkan semua orang, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Ya, terus. Nah, mulai sekarang, mari kita taklukkan dunia, taklukkan hidup kita. Kita pegang nasib kita. Mau kemana? Kita yang mengarahkan. Karena Tuhan sendiri sudah menyerahkan kepada kita. Silahkan mau kemana? Berdoalah, pasti aku kabulkan. Dan aku tidak akan merubah nasibmu sebelum engkau merubah nasibmu sendiri.